lazidannakum. Ya, kita bersyukur sama Allah, wah dikasih nikmat lagi, dikasih nikmat lagi, dikasih nikmat lagi. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insya Allah selama beberapa menit ke depan ya, 30 menit atau 40 menit atau 50 menit atau 1 jam atau 5 jam kita akan belajar. Oh, sejam. Kita akan belajar tentang hari kiamat. Ya, kita mau belajar tentang yang namanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini habis waktunya. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita kan tahu ada 6 rukun iman ya. Ada iman kepada Allah, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita wajib beriman kepada Allah. Nah, kepada malaikat. Iya, Aisyah bisa ditutup dulu mute-nya. Bisa ditutup dulu, di mute dulu ya. Kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kemudian kepada hari kiamat. Nah, kita akan bercerita tentang hari kiamat. Ya, hari di mana sudah tidak ada lagi pertolongan. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bertanya, Kak, hari kiamat itu apa sih, Kak? Ya, hari kiamat itu hari di mana kehidupan dunia ini berakhir. Ya, akhir dari kehidupan di dunia ya dinamakan dengan hari kiamat. Ini pengertian buat adik-adik agar gampang mencernanya. Aslinya secara bahasa adik-adik, hari kiamat itu hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul qiyamah. Yaum artinya hari. Qiyam, Kak Yogi sekarang ada di julus. Kalau qiyam begini. Apa arti qiyam? Berdiri. Kenapa Kak Yogi dinamakan berdiri? Soalnya nanti kita akan berdiri lama adik-adik sekalian. Kita akan berdiri di mana waktu itu kita kesusahan. Di mana waktu itu kita merasakan kesedihan, penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Ya, dalam surah Al-Mutaffifin. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa sayang? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, sebelumnya Allah berfirman, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Untuk hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, kita disuruh berdiri lama banget. Ya, maka hari kiamat sekali lagi adalah hari di mana habis kehidupan dunia. Hancur sudah, nggak ada lagi yang namanya keindahan. Buminya sudah hancur. Ya, sudah tidak terlihat lagi gedung-gedung yang mewah. Sudah tidak terlihat lagi gedung-gedung yang menjulang tinggi yang selama ini dibangga-banggakan dan dipamer-pamerkan oleh manusia. Manusia
Yang saat kehidupan di bumi kerjaannya suka pamer. Wah, misalkan punya rumahnya gede, ya kan? Rumahnya gede, tingkat, pamer. Kemudian dia punya harta yang banyak. Ya. Oke, sebentar ya. Nah. Adik-adik, mic-nya ditutup dulu ya. Jangan dibuka lagi mic-nya, ditutup dulu ya. Nanti boleh dibuka ketika ada sesi pertanyaan ya. Ini atas nama Zafran ya, oke, sip. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibuka lagi. Nah, baik. Aisyah bisa di-mute Aisyah? Oke. Ya. Baik. Sekali lagi kepada semua peserta kajian pada kesempatan sore hari ini, yuk kita sama-sama kerjasama agar tidak saling mengganggu satu sama lain. Alhamdulillah Kak Yogi sambil kajian begini, sambil Kak Yogi lihat slide-nya satu persatu. Ada 13 slide yang harus Kak Yogi lihat. Ya, ada 13 slide yang harus Kak Yogi lihat. Bismillah, sambil kajian Kak Yogi sambil memantau. Jadi diharapkan kepada semua adik-adik agar mematikan suara alias memute akun Zoom-nya agar tidak mengganggu satu sama lain. Baik, kita lanjutin ya sayang ya. Tentang hari kiamat, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pengertiannya. Jadi kiamat itu adik-adik harus membayangkan tentang kehancuran segala sesuatu yang indah di muka bumi ini. Ya, gunung-gunung yang tegak berdiri di atas bumi nanti hancur. Ya, langit-langit yang tadinya indah terlihat akan hancur. Ya, manusia-manusia yang pada hari di muka bumi dia bersombong, ya, akan berterbangan, ya, seperti angan-angan. Akan berterbangan sudah nggak berarti lagi adik-adik sekalian. Itulah tentang hari kiamat. Jadi dari sini Kak Yogi kasih tahu kepada adik-adik. Kalau kalian bertanya, Kak Yogi hari kiamat itu apa sih Kak? Ya, hari kiamat itu hari kiamat itu hari kiamat itu hari berakhirnya kehidupan di dunia. Ya. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, terus hari kiamat itu kapan sih kejadiannya? Ya, kapan sih terjadinya hari kiamat? Nah, ini yang akan kita jelaskan. Adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ya, tidak ada yang bisa menebak, hari kiamat itu besok tanggal sekian, jam sekian. Tidak, adik-adik sekalian. Hari kiamat itu sesuatu yang gak pernah diketahui oleh siapapun. Baik itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat ataupun para ulul azmi minar rusul. Gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Kiamat itu kapan sih? Oh, kiamat itu kalau kata suku ini terjadinya tanggal besok, tanggal 23 misalkan. Wah, ini adik-adik. Ya, gak ada yang tahu tentang hari kiamat. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril, ya kan? Kemudian kata Nabi apa?
mal mas'ulu anha ya bi'alami minas sa'il, kata Nabi. Nabi ditanya sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, hari kiamat itu kapan sih? Ya, kapan sih terjadinya hari kiamat? Kata Nabi, orang yang ditanya alias aku, ya, mal mas'ulu anha, orang yang ditanya, ya, tidak tahu, ya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kenapa Kak Yogi? Yang bertanya aja malaikat, ya. Nabi nggak tahu, ya. Nabi adalah manusia, adik-adik sekalian. Nabi berjalan di pasar, Nabi minum, Nabi juga tidur, ya. Nabi juga melakukan aktivitas. Nabi nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alukan nasa. Ya. Yas'aluka nasa 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya, katakanlah, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Allah, adik-adik sekalian. Jadi yang tahu kiamat itu hanyalah Allah saja. Ya, ini Nabi Muhammad, adik-adik. Nabi yang sudah berjalan ke atas arsy. Ya, seorang nabi yang sudah berjalan ke atas langit sana, sudah bertemu dengan Allah, sudah ketemu sama para nabi, sudah tahu yang namanya surga, sudah diperlihatkan yang namanya neraka. Ya, udah jalan-jalan, udah tahu negeri akhirat. Bahkan Nabi sering ketika Nabi membayangkan tentang surga, Nabi tersenyum. Ya, ini menggambarkan bahwasanya Nabi udah tahu semua, adik-adik. Tapi ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya. Ya, disebutkan bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kemudian Nabi mengatakan, qal fatadzakaru amras sa'ah faraddu amrahum ila Ibrahim. Faqal la ilma li biha. Masya Allah, adik-adik. Ya, kayak gitu terjemahkan. Pada malam aku diisrokan ke langit, aku bertemu dengan Ibrahim. Ya, kemudian bertemu dengan Musa. Ini para nabi. Ya, kemudian bertemu dengan Isa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lalu mereka saling menyebutkan tentang perkara kiamat. Selanjutnya mereka mengembalikan perkara kepada Ibrahim. Maka apa kata Nabi Ibrahim? La ilma li biha. Aku tidak punya ilmu tentangnya. Faraddul amra ila Musa. Faqala la ilma li biha. Kemudian ditanya lagi kepada Musa alaihi salam. Ya, kata Nabi Musa, la ilma li biha. Faraddu al-amra ila Isa. Kemudian ditanya kepada Nabi Isa. Faqala amma wajbatuha fala ya'lamuha ahadun illallahu dzalika. Ya, tidak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Ya, ini siapa sayang? Ini para nabi dan rasul. Ya. Ini Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ditanya, kapan sih berakhirnya kehidupan dunia?
Kapan sih datangnya hari di mana bumi ini hancur? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nggak ada yang tahu adik-adik sekalian. Dari sini Kak Yogi mau kasih ilmu buat kalian. Ya, apa ilmunya Kak? Kalau ada yang bilang sama adik-adik, nanti bulan puasa akan terjadi hari kiamat. Misalkan, bulan puasa akan terjadi hari kiamat. Kita boleh percaya apa enggak? Enggak. Boleh. Adik-adik. Ada yang tahu. Kiamat itu rahasianya siapa? Rame banget. Di-mute lagi ya. Langsung di-mute lagi ya. Baik, jadi adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita belajar apa sih hari kiamat di sini adik-adik. Ya, sebab kita nggak boleh asal nebak-nebak. Hari kiamat itu nanti Jumat depan loh. Ya, besok hari kiamat. Sekarang kamu udah siapin apa? Orang jadi ketakutan. Ya, sampai-sampai bulan Ramadan kemarin kan ada isu akan terjadi hari kiamat nih adik-adik. Sampai-sampai ada orang yang saking ketakutannya menjual semua hartanya. Ya, menjual semua hartanya karena saking takutnya tentang berita tentang hari kiamat. Maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Yogi kabarin sama adik-adik, hari kiamat itu nggak ada yang tahu. Kak Yogi nggak tahu, kalian yang laki-laki nggak tahu, yang perempuan juga nggak tahu. Umi tahu nggak? Enggak juga. Abi tahu nggak? Enggak juga. Ustadz tahu nggak? Enggak juga. Nabi Muhammad tahu nggak? Enggak juga. Nabi Ibrahim tahu nggak? Enggak juga. Malaikat Jibril Kak Yogi? Nggak ada yang tahu juga. Terus yang tahu siapa Kak? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin yang kedua yang ingin kayak disampaikan. Kalau ada yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat, maka kita katakan tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, ya, tapi kita wajib beriman bahwasanya kiamat itu pasti ada. Dan waktunya Kak Yogi, kapan? Waktunya dekat. Dekatnya kapan Kak Yogi? Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, nggak ada yang tahu. Tapi dekat. Dekat sekali. Dan kita termasuk manusia generasi terakhir. Manusia yang hidup di akhir zaman. Bahkan kata Nabi SAW, bu'istu. Ya, bu'istu ana wasa'atu kahataini. Beliau mendekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Lihat, coba sekarang adik-adik begini semua. Nah, antara ini sama ini jauh apa dekat? Dekat. Cukup. Ya, cukup isyarat aja sayang ya. Mute-nya nggak usah dibuka setiap kayak Yogi tanya. Cukup dekat. Itu kayak Yogi paham kok. Ini dekat banget adik-adik. Ya, kecuali kalau dari sini. Kalau dari jempol ya ke kelingking ini jauh. Harus melewati ini. Ya. Sedangkan dari telunjuk ya ke jari tengah sangat pendek. Adik-adik sekalian, pendek banget nih, cuma dari sini ke sini, nyampe. Ya, tinggal lompat doang, nyampe. Ya kan? Nyampe. Dan Nabi bilang, antara aku ya sama hari kiamat seperti ini, saling berdekatan. Artinya,
salah satu tanda bahwasanya hari kiamat itu dekat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang adik-adik, Nabi Muhammad sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ya, ribuan tahun yang lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad telah meninggalkan kita. Berarti kedekatan kita dengan hari kiamat semakin dekat lagi. Ya, kita itu sudah berjalan mendekati yang namanya hari kiamat. Bahkan kitalah yang menjalankan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Ya, insya Allah kajian ini kan akan berlangsung beberapa seri adik-adik ya. Kita akan belajar tentang tanda-tandanya nanti. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jikalau hari kiamat itu dekat, apa yang harus kita persiapkan? Kita nggak boleh lalai. Ya, kita nggak boleh lupa. Gak boleh lalai itu gimana maksudnya Kak Yogi? Kita yang selama ini belum siap dengan ibadah. Karena hari ini sudah belajar hari kiamat itu antara Nabi sama hari kiamat aja dekat. Berarti ibadah kita harus lebih baik lagi. Berarti target untuk hidup di akhiratnya harus lebih kita kejar daripada target beberapa tahun ke depan di dunia. Ya. Di dunia ini adik-adik, yang Kak Yogi cintai karena Allah, kita dibatasi umurnya. Gak selamanya. Ya, bahkan kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Umur umatnya Nabi Muhammad, ya. Lagi bisa share screen? Oh, nggak bisa. Umur umatnya Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kak Yogi sekarang umurnya 27 tahun. Berarti masih ada kesempatan 33 tahun lagi aja adik-adik. Ya. Kalau ada yang berumur 50 tahun, berarti umurnya tinggal 10 tahun lagi. Kalau ada yang umurnya 60 tahun, dia sudah tek, 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 tek. Kenapa? Karena sudah mendekati kematian, ya. Dan jarang adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa lebih dari 70 tahun. Ya, jarang nenek-nenek yang umurnya lebih dari 70 tahun. Kalaupun ada, ya, orang manusia yang hidup di atas umur 70 tahun, kebanyakan dari mereka tersiksa adik-adik. Ada yang sakit. Ya, ada yang lumpuh, waliyazubillah, ada yang sudah tidak bisa makan lagi, dan seterusnya. Ya, artinya kita cuma sebentar adik-adik. Maka, mana yang adik-adik harus lebih kejar? Adik-adik harus mengejar kehidupan negeri akhirat dulu. Persiapkan diri supaya nanti bisa menghadap Allah dengan keadaan baik. Adapun adik-adik di dunia, ya, Kak Yogi, aku mau jadi orang kaya. Boleh, tenang aja. Allah halalkan adik-adik mau jadi orang kaya. Mau jadi dokter, mau jadi pilot misalkan. Mau jadi guru, boleh. Mau jadi ustadz, silakan. Ya, mau jadi tukang sate, ayo silakan, boleh juga. Ya, emang boleh jadi tukang sate? Boleh. Ya, kalau tukang satenya tukang sate yang sukses, ya kan? Tukang sate yang berhasil, tukang somai, boleh nggak jadi tukang somai? Boleh. Jadi tukang somai yang berhasil, kemudian banyak berinfak seperti Abu Bakar, boleh adik-adik sekalian. Ya, jadi adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, pentingnya kita belajar tentang hari kiamat agar kita semakin takut kepada Allah. Ya, bayangin adik-adik, kita nggak bisa nyaman lagi nanti di hari kiamat. Kalian yang selama ini ditemani oleh Umi, ngaji, ditemani oleh Abi, nggak ada lagi nanti teman di hari kiamat. Ya, minta lontong, takut, misalkan nggak bisa lagi.
Ya, Tolong udah nggak Kak bisa Yogi. lagi minta. Oh, tolong. Iya, ingat lontong. Jadi lapar ya. Tolong maksudnya. Oke? Kalian minta, tolong, tolong. Ya, nggak bisa. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi." Ya, wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuni. Ya, Kak Yogi teringat dulu waktu Kak Yogi lagi di pesantren, teman Kak Yogi itu kalau sholat malam selalu baca surat Abasa. Ya, dan dia pasti nangis kalau lagi baca surat Abasa. Kenapa? Pertama, ya karena lagi ada di pondok ya, sedih. Ya, sedih karena nggak bisa ketemu Abi dan Uminya. Kedua, karena tahu ceritanya. Ya, tahu ceritanya bahwasanya nanti kita itu ya sendirian. Ya, nggak bisa lagi ditolong. Mi, tolong Mi, nggak bisa, kata Umi. Abi, tolong Mi, nggak bisa. Kakak, nggak bisa. Ya, kalau sekarang kalian lecet. Aduh, lecet, lecet, aduh, di sini lecet. Ya ke dokter, ya kan? Atau ditempel sama, apa namanya, sama Hansaplas ya. Sama salon pas biar panas sekalian ya. Ya, jadi adik-adik yang kayak dicintai karena Allah masih banyak pertolongan. Kalian jatuh, wah langsung sama Abi, mana anak yang lecet no, enak nggak? Gitu ya. Ya kata Abi, lagian sih bercanda aja, enak nggak? Gitu kan? Abi masih ngajak bercanda, Abi masih bisa nolong kita, ya. Tapi kalian nanti di hari kiamat, adik-adik, ya, Abi kita minta, Bi tolong Bi, gak bisa. Mi tolong Mi, gak bisa. Ya, sesayang-sayangnya Umi sekarang gak bisa memberikan kasih sayangnya di hari kiamat. Maka pesan buat kalian semua dari Kak Yogi, sayangi Umi, sayangi Abi. Ya, jangan pernah bentak-bentak, jangan pernah dimarah. Ya, Kak Yogi sedih banget kalau ada anak yang suka membentak kedua orang tuanya. Ya, bentakin kedua orang tuanya, uminya dibentak, abinya dibentak. Bilang, Kak Yogi sedih banget. Kenapa Kak? Soalnya nanti dia di hari kiamat harus berpisah jauh. Nggak bisa lagi minta tolong adik-adik. Iya, nggak bisa lagi untuk deketin minta dipeluk, nggak bisa. Kapan lagi ketemunya Kak Yogi? Nanti ketika sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan belajar tentang hari kiamat ini akan banyak hikmah di dalamnya. Ya, pertama kita semakin takut kepada Allah, yang kedua kita akan semakin sayang kepada abi dan umi kita, kepada orang-orang di muka bumi ini. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa sih Kak? Ya, seperti apa sih gambaran tentang hari kiamat? Ya, gambaran secara umumnya adik-adik ya. Nah, jikalau adik-adik mau tahu tentang hari kiamat, ya, kalau adik-adik mau tahu kayak apa sih, ya, tentang hari kiamat itu, ya, bacalah satu surat, ya, bacalah surat At-Takwir. Ya, bacalah surat At-Takwir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat." Ya, idza syams kuwirat. Ya, surat ini bercerita tentang hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya, maka dia harus membaca surat Idza syamsu kuwirat.
wa izan nujumun kadarat, ya, kemudian membaca surat idzas samaa'un fatarat, ya. Kemudian dia juga harus membaca idzas samaa'un syaqqat. Itu yang harusnya dilakukan supaya tahu tentang hari kiamat, bukan nonton film. Ya, bukan nonton film tsunami, Mimi setelin film tsunami dong, Mi, supaya aku tahu hari kiamat. Tidak. Film mah bohongan adik-adik. Bahkan ada film namanya film apa? Film 2012 ya, tentang hari kiamat. Film 2012, masa ada hari kiamat orang yang masih selamat? Ya, cuman gara-gara naik kapal gede, ya, dia naik, dia bayar mahal, dia pakai duit, dia tebus hari kiamat dengan uang. Enak banget adik-adik. Gak ada seperti itu. Ya, gak ada orang yang bisa menebus keganasan hari kiamat. Semuanya ditakdirkan oleh Allah, gak ada lagi. Berakhir, selesai, ganti fase, ganti kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Ya, jadi kalau adik-adik mau tahu seperti apa sih Kak Yogi gambaran dari hari kiamat, baca 3 surat tadi. Baca artinya Al-Takwir, Al-Insyiqaq, kemudian Al-Infitar. Ya, bayangin bagaimana ketika Allah mengatakan idza syamsu kuwirat. Ya, pada hari kiamat matahari digulung. Bukan telur aja yang bisa digulung, sayang. Ya, saya suka makan telur gulung. Telur gulung mah enak, ya. Telur gulung digoreng, digulung-gulung, kasih saus, dimakan mah enak, ajib. Ya, murah lagi 2.000, ya kan? Tapi kalau hari kiamat, matahari yang digulung. Matahari loh yang bulat, ya, yang ada di atas langit sana digulung. Seperti apa Kak Yogi gulungnya? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu seperti apa kejadiannya. Jangankan bayangin matahari digulung, kita kena panas matahari jam 12 aja. Aduh. Aduh. Ya, pengen rasanya botakin kepala. Ya, kenapa? Panas. Ya kan? Wah, baju dibuka. Kadang ada bapak-bapak, ya kan? Ada bapak-bapak karena apa namanya? Karena kemanasan buka baju. Ya, buka baju di sini cuma kelihatan keteknya doang, ya. Ya, saking panasnya itu baru ketemu matahari, mataharinya jauh. Bayangkan jikalau nanti mataharinya digulung sama Allah. Ya, kemudian Allah berfirman, wa idzan nujumun kadarat. Bintang jatuh. Tasaqatat, kata para ulama. Saling berjatuhan bintangnya. Ya, bintang yang ada di langit sana yang indah-indah yang kita lihat di malam hari, bintang cakep, nanti jatuh. Bayangin kalau bintangnya berjatuhan, ya kan? Kemudian mataharinya digulung. Ya, di ayat lain Allah berfirman di surat Al-Infitar, idzas samaa'u fatarat. Ya, apabila matahari diapain? Digulung, matahari di pecah, ya, infitor itu pecah, terpecah belah. Bagaimana nanti matahari pecah? Iza sama unsyakot, sama matahari pecah, langit, ya maaf, sama itu langit ya sayangnya, langit terpecah belah. Ya, bayangin hari-hari itu adalah hari-hari di mana hancur sudah kehidupan dunia, ya. Wa izal kawakibung tasarat wa izal biharu fujirat. Coba nanti adik-adik baca deh ya 3 surat ini ya sayangnya. Ada surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Bayangin matahari digulung, langit pecah, lautan ditumpahkan ke bumi, habislah kita, ya. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan di dunia. Lantas apa yang akan terjadi berikutnya Kak Yogi? Ya, yang akan terjadi berikutnya setelah semuanya berakhir adalah adanya perkumpulan nanti di padang mahsyar, ya.
ada perkumpulan di padang mahsyar, kemudian perhitungan amal, ya. Sebelumnya itu ada hari kebangkitan yang insya Allah Ta'ala akan Kak Yogi ceritakan berurutan pada sesi kajian berikutnya. Pada hari ini, yang Kak Yogi harapkan dari kalian adalah kalian wajib memahami tentang apa itu hari kiamat, kemudian kapan waktunya, kemudian bagaimana gambarannya, dan hikmahnya dari belajar tentang hari kiamat. Ya, tadi hikmahnya sudah Kak Yogi sebutkan. Pertama, bikin kita semakin takut kepada Allah, karena kita nanti harus berhadapan dengan Allah. Yang kedua, dengan mempelajari hari kiamat, kita jadi sayang sama Abi dan Umi, karena nanti kita harus berpisah lama sampai dikumpulkan di surganya Allah. Ya, kemudian yang ketiga, agar kita berilmu tentang hari kiamat. Tidak tebak-tebakan kapan terjadinya hari kiamat. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ya, insya Allah ada hadiah kalau nggak salah ya begitu ya Ummul Lubna. Iya, Kak Yogi. Nah, ada berapa hadiah hari ini? Ada 6. ya, 6. Ada 6 3 hadiah ikhwan, ya. 3 akhwat. Khairul 3 ikhwan, 3 akhwat. Nah, seperti biasa, Kak Yogi harus melihat kerajinan juga. Nah, sebelum itu Kak Yogi mau tahu Umu Ahmad ada dari mana aja nih adik-adik kita ya? Ada dari Jakarta, ya. Ada dari Dari Jakarta. Palu, Dari Palu, Masya Allah. Padang, Dari Padang, dari Bandung, terus dari mana lagi nih? Dari Citayam, ya ada Citayam, ada Cibebek, Sukabumi. ada Cisapi, ada Cikebo, ya semuanya ada. Ada dari Sukabumi, Oke, Kak. Sama ada Cirebon. Sukabumi. Oh, Cirebon. ada Mas Hilal juga ternyata. Ya, Mas Hilal yang paling ganteng, ya yang insya Allah jadi ustadz nanti di Cipinang. Ya, amin dong Lal. Ya, kemudian ada Lubena, Ahlan, ada siapa lagi di sini ya? Ada beberapa murid Kayogi juga dari teman-teman yang belajar bahasa Arab. Ya, Masya Allah banyak sekali ya. Ada Yusuf yang selalu hadir, jazakallah khairan Yusuf Qayyim. Ya, kemudian ada siapa lagi? Ada kayaknya ada Konita juga tadi kayak kalau nggak salah melihat. Ada yang dari Bantul. Alhamdulillah kita berkah ujian online, kajian online itu kita bisa berkumpul di sini. Insya Allah kita saling mencari keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Nah, Kak Yogi kasih 3 pertanyaan. Oke, 3 lagi akan Kak Yogi simpan untuk biasa ringkasan catatan yang akan Kak Yogi posting di IG Kak Yogi agar menjadi ilmu buat teman-teman lain yang membaca. Lagi kalau tulisannya bagus, ya kan? Nah, duduk rapi dong. Mana coba rapinya? Walaupun belajar dari rumah jangan sambil tiduran dong. Nah, sambil duduk ya. Kan kita dilihat selalu sama Allah, ya. Allah selalu melihat kita adik-adik. Kalian duduk rapi, hadiahnya besar sekali nanti dari Allah. Oke, ini ada yang Ronaldinho fotonya. Ini Mas Kay sama Mas Div nih. Ya, oke. Nah, barakallahu fikum jami'an. Nah, ya, ada yang lagi di dalam mobil ya, sepertinya lagi safar. Ada Mikan sama Moza yang lagi dada-dada. Barakallahu fik Mikan, Moza. Masya Allah. Anak-anak soleh yang selalu semangat ikut pengajian. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan pertama, siap ya? Cukup memberikan tanda. Ya, gimana? Itu di lower hand dulu ya, yang tadi angkat tangan di lower hand dulu, nanti yang duluan angkat tangan baru Kak Yogi menjawab ya. Alhamdulillah saya terlupakan. Ada temannya Hilal. Lal, ini siapa namanya Lal? Doi. Bukan ya, kebalik ya. Dio, ahlan Dio, barakallahu fik Dio. Dio, Hilal. Anas tadi kayaknya Kak Yogi ngeliat Anas. Mana Anas? Ya, tadi kayaknya ada Anas juga. Ya, grup-grup Cipinang yang biasanya ada di depan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sudah ya. Nah, jadi sekali lagi adik-adik,
jangan percaya kalau ada yang bilang bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada hari tanggal tertentu. Kalau hari ada. Kalau hari ada riwayatnya. Hari apa? Jumat. Ya, hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Nggak tahu. Ya, kalau ada yang menebak Jumat tanggal 17 Juli misalkan, berarti dia nggak boleh diikutin lagi ya karena salah menginformasikannya. Nah, pertanyaan pertama ya, kayak mau tahu apa yang adik-adik rasakan? Apa yang adik-adik rasakan saat ini setelah belajar tentang hari kiamat? Ceritakan. Apa yang adik-adik rasakan pada saat ini setelah kita belajar tentang hari kiamat? Mulai dari kita tadi membaca firman Allah, ya, dari surat Abasa, kemudian kita juga tahu nanti kita dikumpulkan sendiri, nggak ada yang menolong kita. Sekarang kayak mau dengar ceritanya. Apa yang adik-adik rasakan setelah mendengarkan kajian pada sore hari ini tentang hari kiamat? Ada Kirei sama Keiko. Ahlan Kirei. Ya, salam buat Abi. Ya, salam buat Abi. Nah, barakallahu fi Kirei wa Keiko. Taib. Saya mau coba cerita. Oke, kayak gitu tunjuk ya. Tapi kok nggak ada yang angkat ya memberikan tanda di ininya atau angkat tangan aja kali ya? Iya, angkat tangan aja. Karena di angkat tangan atau karena di mute semua. Baik, ada Karimah yang memberikan tangannya. Apakah Karimah mau mencoba? Ya. Assalamualaikum Karimah. Baik. Belum tersambung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karimah dari mana? Dari Jakarta. Jakartanya di mana? Di Pondok Kelapa. Ahlan wa sahlan. Taib. Tafadhal. Ya, silakan. Apa sih yang dirasakan oleh Karimah setelah sore ini mendengarkan dan belajar tentang hari kiamat? Dan apa yang akan Karimah lakukan setelah ini? Mau menjadi lebih baik. Mau menjadi lebih baik dalam hal apa? Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Sama orang tua. Masya Allah. Harus lebih sayang sama Abi dan Umi ya. Nah, saatnya nggak malas-malas lagi. Kenapa? Saatnya nggak malas-malas lagi. Barakallahu fikum. Ahsan. Itu yang Kak Yogi mau. Ya, itu yang kita semua inginkan ya. Harus semangat ya. Harus lebih baik lagi. Kalau tadinya sholatnya belum rajin, harus lebih rajin lagi. Oke. Barakallahu fik. Ada Karimah dari Jakarta. Kemudian Kak Yogi mau tanya, atau siapa lagi yang mau coba kasih tahu Kak Yogi setelah mendengarkan kajian tentang hari kiamat pada hari ini, apa yang akan adik-adik lakukan dan perasaan adik-adik saat ini seperti apa? Ada yang mau coba cerita? Kak Yogi kasih kesempatan. Yes. Oke. Ini dari Jakarta semua nih. Ya. Nah, oke, terus kasih jempol ya siapa yang mencoba menjawab, nanti Kak Yogi akan tunjuk biiznillahi ta'ala. Oke, sama, pertanyaannya masih sama, bukan pertanyaan ya. Kak Yogi ingin suara adik-adik, seperti apa sih yang adik-adik rasakan saat ini setelah mendengarkan kajian tentang hari kiamat, kemudian apa yang harusnya adik-adik lakukan setelah ini. Nah, coba. Nah, kita coba. Baik. Ditunjuk aja Kak Yogi.
Ya, sebentar. Anda coba cari dulu. Anda coba keliling-keliling dulu. Anda harus melihat. Ya, mana nih yang rapi duduknya. Oke, kita coba di slide terakhir harus dilihat juga di sini ada. Oke. Ahsan Kairan. Nah, di slide terakhir ada Ahsan Kairian. Iya, bisa dibuka Ahsan. Hasan, jawab San. Nah, mana Ahsannya? Nah, fadhil Ahsan. Bisa bersuara. Apa yang harus? Ahsan dari mana Ahsan? Dari Duren Sawit. Duren Sawit. Dan dari Sa'ad. Kadurullah dari Jakarta Timur semua ya. Ahlan. Nah, tafadhal. Bisa diceritakan apa yang Ahsan rasakan setelah belajar tentang hari kiamat dan apa yang akan dilakukan? Mau jadi lebih taat lagi. Mau Taat taat sama Allah. Mau taat sama Allah. Nah, Ahsan, sholat 5 waktunya sudah baik atau belum? Baik. Alhamdulillah, sudah sholat 5 waktu ya. Ahsan umurnya berapa tahun? 9 tahun. Alhamdulillah. Sebelum ada corona, sering ke masjid nggak? Iya. Alhamdulillah. Ya. Barakallah. Ya, Masya Allah. Ya, semoga Allah menjaga Ahsan dan keluarga. Dan kabarkan sama teman-teman sekali lagi. Ahsan mau seperti apa tadi? Mau taat sama Allah. Mau taat sama Allah. Ya, mau lebih baik lagi. Karena hari-hari di dunia kita ini terbatas ya adik-adik ya. Hari-hari kita di dunia akan segera selesai. Perjalanan kita yang capek banget di dunia ini akan segera berakhir dan akan digantikan dengan A. Kenikmatan, B. Kecapean yang semakin bertambah. Maka dari itu kita kejar kenikmatannya adik-adik ya. Jangan sampai kita udah di dunia capek, tambah capek lagi di akhirat dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, siap ya? Belum dia udah ngasih jempol duluan. Khair. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebutkan arti dari hari kiamat. Sebutkan arti dari hari kiamat. Nah, ya, gampang banget lah ya. Sebutkan arti dari hari kiamat. Apakah hari itu hari biasa aja? Ataukah ada sesuatu yang lain dari hari kiamat? Nah, barakallahu fikum. Ayo, insya Allah bisa, gampang Pak ya. Tadi Kak Yogi sudah coba. Oke, ada Umar. Nah, Umar dari Pekanbaru. Jamil. Kak Yogi pengen tahu. Umar, mana Umar? Tafadhol Umar dari Pekanbaru. Nah, Assalamualaikum Umar. Nah, Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Nah, Umar, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Umar dari Pekanbaru ya? Ya. Oke, jauh sekali ya. Semoga suatu saat kita bisa bertemu, insya Allah ta'ala ya. Walaupun kita nggak ketemu, Kak Yogi berharap Umar mengamalkan apa yang kita pelajari sore hari ini ya. Iya. Oke deh, Umar Kak Yogi mau tanya, hari kiamat itu apa sih? Hari kiamat itu gedung-gedung hancur, gedung-gedung mewah lah hancur. Masya Allah. Ya, terus apa lagi? Nah itu yang kita lihat hancur. Masya Allah.
Rumah-rumah, gunung-gunung yang kita lihat indah akan hancur nanti ya. Ya. Matahari yang tadinya nyangkut di atas langit bagus. Nanti kalau hari kiamat gimana? Akan digulung sama. Iya, digulung-gulung. Subhanallah, barakallahu fiik Umar. Ya, hari yang sangat menyeramkan berarti adik-adik ya. Tapi tentu tidak menyeramkan bagi seorang muslim yang siap menghadap Allah. Sama seperti orang mau ujian adik-adik. Orang mau ujian, kalau dia sudah belajar, dia pasti bisa. Ya, dia udah belajar malamnya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 4, misalkan. Wah, berarti dia udah siap, ya kan? Ya, dia udah siap berarti besok tinggal ujian doang. Tapi kalau dia masih bingung, 1 tambah 1, dia nggak belajar malamnya, akhirnya tidur. Besok pagi pas ujian, aduh, 1 tambah 1 berapa ya? Oh, 1 tambah 1. Oh, begini. 1 tambah 1, 11 misalkan. Ya, kenapa dia seperti ini? Karena nggak bisa dan salah, ya, asal-asalan. Kalau asal-asalan di dunia masih bisa dimaafkan, tapi asal-asalan di negeri akhirat sudah tidak ada lagi kata. Makanya yuk terus makin takut sama Allah. Dan insya Allah Ta'ala sesi berikutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Jangan pernah tertinggal seri hari kiamat ini. Kak Yogi berharap adik-adik punya ilmu tentang hari kiamat agar tidak mudah ditipu oleh kebanyakan pembicara tentang hari kiamat. Terutama orang-orang yang mengatakan dan menebak tentang terjadinya hari kiamat. Ketika kita memang wajib beriman dengan hari kiamat, tapi dengan ilmu yang memang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau kata Allah, yang tahu hari kiamat hanyalah Allah, maka kita sami'na wa ata'na. Gak ada yang tahu. Kita cukup melakukan persiapan yang banyak, yang baik, agar kalau hari kiamat itu datang, kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian kajian dari Kak Yogi. Semoga adik-adik bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Mohon maaf kalau Kak Yogi nggak bisa negur satu-satu, karena pada hari ini kita bisa berkumpul sekitar 330 anak, ya, 330 anak berkumpul di layar yang sempit ini. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ditunggu ya seri kajian berikutnya. Seri kajian berikutnya ada seri hari kiamat, insya Allah sebulan sekali. Kemudian seri tentang adab, agar adab kita, agar perubahan diri kita benar-benar ada, mempersiapkan hari kiamat. Itu juga ada insya Allah biiznillahi ta'ala. Ditunggu kajian-kajiannya, dan Kak Yogi cuma minta 1 bayaran dari kalian. Diamalkan dan dipraktekkan. Sayangin Abi, sayangin Umi, sayangin keluarga. Semoga Allah memberikan kita perjalanan yang nikmat di negeri akhirat nanti, sehingga nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan menutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Kak Yogi dan panitia. Waalaikumsalam Kak Yogi. Khairan Kak Yogi dan panitia. Sampai ketemu lagi ya insya Allah ya adik-adik. Wabarakatuh Kak Yogi, Ummu Ahmad dan teman-teman panitia. Dan izinlah khairan Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Kak Yogi. Barakallahu fikum adik-adik. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Islam, selamat beribadah, selamat jadi anak yang baik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Omar dan Ryan. Udah boleh jangan pada berisik kalau mau ngucapin salam sekali aja ya, biar teman-teman yang lain juga bisa kebagian. Assalamualaikum. Semuanya tenang biar teman-teman yang belum kebagian bisa kebagian. Kita sedikit. Assalamualaikum bintang Jakarta. Jakarta. Assalamualaikum.